Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, datang di Podcast TIK 2025. Dengan senang banget nih ketemu sama aku, Nurul Fadila, yang hari ini bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh dengan insight seputaran dunia teknologi dan skill masa depan. Nah, tema kita kali ini seru banget karena ini bakal kita bahas banyak, mulai dari gimana teknologi berkembang, dan gimana sih mahasiswa itu siap menghadapi perubahan. Nah, di sini aku tentunya nggak sendiri, karena kita kedatangan gestar yang kece banget. Ayo kita sambut Bang Teguh Muhammad Alfarezi. Halo Halo Bang. teman-teman, halo Nurul Fadila. Jadi Ya, langsung aja nih intro berarti ya. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teguh Muhammad Alfarezi. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi dan Komputer dan juga dari program studi Teknologi Rekayasa Multimedia teman-teman. Saat ini saya sedang di semester 5, ya mungkin sama dengan teman-teman juga aman. Ya, terima kasih juga buat para himpunan dan juga yang telah mengundang saya untuk hadir di podcast kita pada hari ini, yang kayaknya bakal seru nih kayaknya ya. Oh, Dari temanya pasti aja yang udah dong. tadi dilihat dan di Ya, briefing itu skill dan bagaimana skill dan teknologi di masa depan ya. benar. Jadi teman-teman semua yang mungkin kenal dan jumpa di jalan itu bisa di say hi aja nggak apa teman-teman. Uh, Mungkin itu bisa menambah relasi kita juga, sehingga nanti kita tuh bisa collab bareng, bisa kerja bareng untuk kedepannya. Itu teman-teman. Oke, nah sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita seputar skill dan teknologi, boleh dong Bang Rezi ceritain sedikit tentang latar belakang dan pendidikan, atau kenapa sih milih jurusan TRMM? Oke, boleh. Eh, jadi kita mulai dari ini aja dulu ya, mungkin latar Boleh, belakang latar background ya. pendidikannya dulu. For information teman-teman, jadi saya tuh sekarang merupakan mahasiswa sekaligus juga freelance videographer, fotografer juga, dan juga saya bisa juga di bagian desain grafis. Nah, terutama di bidang UI UX. Nah, jadi untuk background dari SMK tuh saya udah mulai menggeluti bidang multimedia ya, terutama tuh fokus saya pertama di bagian fotografi nih. Dan jadi dari SMK tuh udah mulai tuh, karena kebetulan SMK itu di SMK Negeri 1 Losmawe dan mengambil jurusan multimedia namanya. Nah, jadi di multimedia tuh kita masih general nih waktu SMA. Nah, maka di situ saya mulai tertarik tuh dengan apa yang namanya dunia multimedia, apa yang namanya fotografi, desain grafis, semua hal yang berkaitan dengan multimedia seperti animasi, game, dan lain-lain, itu sudah mulai saya tekuni dari bangku SMA. Seiring berjalannya waktu di SMA itu, saya mengikuti kegiatan atau organisasi yang bernama Elementary Studio. Nah, organisasi ini itu tentang multimedia. Jadi di dalamnya itu membahas tentang multimedia, pembelajaran desain grafis, fotografi, film, dan game juga ya, animasi segala macam. Nah, jadi mulai tuh tekunin, mulai tuh ikut kegiatan setiap sore di waktu SMA, setiap hari apa ya kemarin ya, udah lama sih soalnya, setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu ada juga kegiatannya. Nah, jadi udah lama nih di organisasi nih. Nah, ternyata alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi ketua organisasi dari Elementary Studio. Jadi di situ saya menghandle beberapa tim dan teman-teman saya, bahkan adik-adik lighting juga, kita belajar bareng, diskusi bareng, forum bareng. Apa sih dunia multimedia tuh? Nah, jadi kami itu merangkul siswa-siswa atau siswa-siswi yang ada di SMK itu dalam satu ruang lingkup yang mempunyai basic dan minat. Nah, jadi datanglah ke Elementary, kami berikan ruang, kita collab bareng, kita diskusi bareng, sehingga kita tuh di situ timbul rasa pengen tahu, timbul interaksi, timbul uh, pengembangan diri yang lebih optimal dari sebelumnya. Mungkin dari siswa-siswa SMA yang mungkin nggak ikut apa-apa. Nah, di situ lebihnya orang-orang yang ikut organisasi. Nah, maka setelah dari tamat SMK nih, nah dari SMK tuh udah mulai ngambil-ngambil job, udah mulai foto, udah mulai ngikut-ngikut kegiatan sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang pro dalam bidang fotografi. Karena kebetulan saya juga magang di Indieland Studio.
di Inland Studio itu yang kalau kalian tahu di Simpang 4. Nah, jadi ikut dengan beliau, ikut dengan bosnya, foto wedding segala macam, acara-acara apapun itu, disitulah kita belajar. Nah, jadi ilmu itu bisa kita dapatin dari mana aja guys, teman-teman. Bisa dari magang, bisa dari ikut organisasi, bisa dari ikut lomba, bisa dari interaksi dari sini juga bisa. Mungkin teman-teman yang pengen tahu dan ngulik nih, jangan lupa pantengin podcast ini, mungkin ada ilmu yang bermanfaat bisa dipetik. Nah, jadi setelah magang, setelah semuanya, akhirnya mutusin untuk masuk ke Politeknik di Lulus Mawe, di jurusan yang sama. Kalau dibilang bosen, agak bosen sih. Kayak kita tuh ngulangin hal yang sama. Tapi ketika kita belajar hal yang baru di tempat yang baru, kita tuh harus mengosongkan gelas kita nih. Siapa tahu di situ ada ilmu yang bermanfaat. Siapa tahu ada ilmu yang nggak kita dapatkan di SMK atau di SMA, itu kita dapatkan di bangku perkuliahan. Bukan cuma soal teknik dan skill ya. Maksudnya di situ juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia formal, seperti dunia pekerjaan, di kantor bagaimana. Pokoknya itu yang kita mungkin nggak dapatin di SMK, kita dapatin di kampus. Kalau dari pertanyaan tadi, gimana awalnya tuh bisa tertarik di dunia entertain atau di dunia multimedia nih? Jadi awalnya tuh iseng nih lihat teman yang kok bisa dia ngasilin game yang burung terbang segala macam, kok bisa ya? Kayak di usia yang kami itu, dia tuh bisa ngasilin hal seperti itu. Jadi otak saya main nih, kok bisa dia buat kayak orang lain buat gitu, kok bisa dia ngasilin game atau animasi burung terbang. Iya betul. Jadi termotivasi, akhirnya penasaran deh saya. Habis itu saya masuk ke SMK, dimulai, baru ke kampus. Maka dari situ tuh awalnya tuh, mulai dari lihat teman nih, tertarik. Oh rupanya lucu juga ya burungnya bisa terbang gini. Gimana tuh caranya? Namanya kita juga masih anak-anak dulu yang mungkin nggak terlalu, iya banyak pengen tahu, ya nggak terlalu dekat dengan handphone yang seperti sekarang, karena tuh masih lama tuh, masih SMP kalau nggak salah. Nah jadi lihat-lihat, akhirnya penasaran, terus dicoba deh. Nah jadi dari situ, itulah awal mula saya menekuni di bidang multimedia. Yang penting kita mulai aja dulu nih, walaupun kita nggak dibarengi dengan skill yang mapan, kita bisa mulai aja dulu. Dari hal-hal kecil, dari hal yang kecil, benar. Manteng-mantengin dulu, nanti timbul kepo, baru mulai dari hal-hal yang kecil. Apalagi yang sesuai passion, maka kita jalanin aja dulu guys. Dikembangin bisa jadi profesional. Betul. Oke, selanjutnya nih, ada nggak pengalaman pertama yang paling berkesan dan semenjak ikut itu jadi makin yakin untuk ke bidang multimedia? Oke, pengalaman pertama yang berkesan ya berarti ya. Oke. Untuk pengalaman pertama yang berkesan itu ada di waktu SMK. Waktu awal-awal itu menjabat sebagai ketua organisasi elementari itu. Nah, waktu itu saya diberikan proyek komersil, ya bisa dibilang proyek komersil kecil-kecilan lah dari guru Ji di Koli. Ada nih anak ibu ulang tahun, mau nggak ya difotoin dengan budget sekian? Wah, rupanya berbudget nih. Oke Bu, boleh, biar Reji bantu. Nah, jadi di hari itu datang tuh dengan bawa, itu sama sekali nggak ada alat. Sama sekali nggak ada alat. Cuman basicnya tuh pengetahuan dari yang kita belajar di organisasi sama yang di kelas. Oke, karena diminta tolong, diminta bantu, kita bantu nih antara guru, interaksinya pertama antara guru dan juga murid. Datang di acara anak ibu tersebut. Mulai foto, mulai ambil momen segala macam, diedit sendiri. Di situ kan kita belum pernah nge-handle bagaimana suasana di kegiatan yang formal seperti itu, atau bagaimana cara kita nge-hire, nge-direct anak-anak tersebut biar moodnya semakin terjaga, biar dia tuh happy terus waktu dia ulang tahun. Nah itu kita nggak pernah tahu nih. Nah dengan kita masuk ke dalam situasi tersebut, maka kita bisa mengetahui hal yang seperti itu yang sebelum kita nggak tahu. Nah jadi setelah ngambil job, di situ baru tahu, oh rupanya foto kayak gini. Oh ternyata cara editingnya tuh nggak ngasal loh, berarti warnanya tuh nggak boleh merah segala macam. Walaupun hasilnya nggak seperfect orang, tetapi kita udah berani mulai. Walaupun hasilnya nggak kayak fotografer terkenal, tetapi kita bisa ngasilin itu dengan tangan kita sendiri, dengan skill kita sendiri. Yang itu membuat saya itu menjadi lebih bersemangat, dan saya ngerasa, wah ternyata saya bisa ngelakuin hal seperti ini. Wah ternyata saya berhasil untuk ngelewatin badai pemikiran yang membuat saya tuh nge-stuck di tempat. Jadi kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah tahu nih itu bakal berhasil atau enggak. Tetapi kalau kita mulai ada dua kemungkinan, mau berhasil, mau enggak. Nah jadi dari situlah saya ambil keputusan itu. Ya mungkin anak-anak di seusia saya itu
itu masih ngegame atau masih ya minta uang dari orang tuanya. Iya. Tetapi di usia tersebut saya bisa menghasilkan uang. Disitulah yang membuat saya tergugah untuk belajar. Oh ternyata enak loh. Oh ternyata bagus juga ya. Ternyata keren loh bisa ngasilin hal seperti ini. Nah jadi saya tanamin mindset. Oke, kita start belajar dari sekarang. Kita fokus. Jangan mudah terdistract dengan apapun, jangan mudah terdistract dengan ajakan-ajakan teman yang mungkin nggak penting. Bukan kita yang nggak mau diajak kawan ya, tetapi kita mulai mengurangi nih hal-hal yang bisa buang waktu kita, yang bisa mengganggu fokus kita. Mulai kita kurangi nih dikit-dikit kita fokus. Maka dari situlah hal yang pertama membuat saya tuh mau mendalami di bagian multimedia, terutama di fotografi dan desain grafis. Gitu. Benar. Jadi kita belajar, kita pengalaman pertama dulu ya. Iya, betul. Pengalaman pertama, terus kita ngerasa, kayaknya passion aku nih beneran nih di Betul. sini. Jadi makin diasah sampai kayak sekarang ya. Betul, oke. Karena pisau itu kan tajam karena diasah ya. Jadi kalau kita nggak pernah diasah, kita tuh nggak pernah improve, kita tuh nggak pernah cari referensi di luar sana, maka kita bakal nge-stuck di situ-situ aja. Jadi tugas kita ketika kita udah tahu apa passion kita dalami, kita asah, pokoknya sampai hal tersebut menjadi bagian dalam hidup kita gitu, bagian dari diri kita gitu. Oke, keren banget. Nah, selanjutnya nih, kan abang belajar di TRMM kan, tentang, berarti itu kan seputaran teknologi sama kreativitas ya. Betul. Mainnya di kreativitas. Menurut abang gimana sih suasana belajar di TRMM itu? Oke, suasana belajar di TRMM. Waduh. Jadi kan, jatuh nih. Jadi kebetulan di kelas TRMM di Lettingham itu ada 3 kelas. TRM 3A, 3B, 3C. Dan saya di 3C. Suasana di ruangan belajar, terutama di bagian MK yang berkaitan dengan kreatif ini. Contohnya, menggambar digital. Atau contohnya lagi, praproduksi animasi. Atau pasca produksi film segala macam. Nah, itu di dalam kelas itu kami udah ditentuin untuk membuat kelompok. Jadi setiap individu itu disuruh mencari kelompok masing-masing. Dan saya yakin bahwa kenapa dosen menyuruh hal seperti itu. Kayaknya di usia yang sekarang tuh mereka udah punya teman-teman yang sevisi nih. Oh dia bisa ini, oh dia bisa ini. Bukannya kita nggak adil ya, tapi mereka tuh rata-rata udah tahu kawan mana yang bisa diajak seperti ini, kawan mana yang bisa diajak seperti ini. Jadi saya ambillah teman-teman saya tuh, itu namanya tuh Gamal. Gamal tuh ada perkumpulan teman-teman lah ya. Misal kita ada circle segala macam. Bukannya kita bersirkel ya dalam satu kelas tetap bareng, tetap belajar bareng. Tetapi ketika nugas kan kita tetap satu kelompok. Nah kelompok kami itu namanya Gamal. Jadi di kelompok kami itu saya punya yang namanya temannya Iqmal, termasuk saya dan teman-teman lainnya itu 5 orang. Contoh aja nih di bagian MK produksi film atau yang film pendek segala macam untuk proyek inovasi lah proyek kami atau untuk podcast. Nah itu mulai dari sisi pertama, mulai dari sesi brainstorming, menghasilin ide sampai storyboard, itu kami tuh kacau tuh, berantem semua. Karena apa? Disitulah adrenalinnya meningkat. Dari sisi dia bilang, oh kalau ini alurnya tuh bakal jadi seperti ini. Kalau dari aku ini bagus, tapi dia tuh bakalan kayak ini. Jadi beda pendapat ya. Betul, suasana di kelas tuh jadi kayak kita tuh semua fokus pada brainstorming. Brainstorming itu kan proses pencarian ide ya. Nah jadi suasana kelasnya seperti itu tuh, lumayan hektik, lumayan adu mulut, karena kita nih berkelahi dengan kreativitas. Kreativitas orang kan beda-beda. Pemikiran orang juga beda-beda. Jadi ketika disatukan, maka disitulah bentrokan. Tapi di situ serunya. Kita bisa cari tahu apa dari sisi dia, apa yang bagus menurut dia, kita satukan, kita kumpulkan, maka hasillah sebuah ide, hasillah sebuah proyek yang mungkin dikumpulkan untuk tugas kampus, untuk keperluan kampus lainnya. Dari situ, itu serunya sih bisa bertukar pikiran bareng, ngobrol bareng, ketemu bareng, ketawa bareng, sedih bareng, marah bareng. Pokoknya bareng-bareng lah di situ. Semuanya bareng ya. Pokoknya sama-sama bareng lah. Tuh Tapi kayak kreativitas orang kan beda-beda. Jadi dengan adanya kita bentuk kelompok yang namanya Gamal ya. Gamal. Boleh tahu apa itu kepanjangan Gamal mungkin? Kalau Gamal tuh agak sedikit lebay, tapi itu awalnya tuh terbentuk yang memang dari duduk-duduk aja. Sorry kalau agak lebay ya. Gamal tuh ganteng maksimal. Jadi isinya tuh orang yang kami anggap tuh ya semua orang ganteng ya, semua orang ganteng, semua orang cantik, dan itu relatif. Jadi kalau nggak lebay di dunia ini terasa flat. Iya benar. Jadi kita tuh harus melebay-lebaykan.
biar dunia kita tuh nggak terlalu flat. Jadi Gamal tuh ganteng maksimal, orangnya isinya tuh orang-orang ganteng, orang-orang pandi, orang-orang kreatif. Mudah-mudahan selalu solid, gitulah harapannya dari Gamal tuh. Oke, berarti kita dari bentuk kelompok bisa belajar dari berbagai perspektif juga kan? Iya betul. Yang bisa dari A, B, C bisa jadi satu visi, Gitu, satu misi. nah. Oke, selanjutnya, nah dari semua hal yang udah abang pelajari, yang udah abang lalui nih, apa hal yang abang paling suka dan bikin abang jadi kayak makin semangat nih untuk belajar? Oke, dari semua hal yang udah, maksudnya saya bukan mengatakan diri saya expert ya di sini ya. Kita ini sering-sering belajar bareng. Dari semua hal yang pernah saya lakuin dan saya dalamin dan saya pelajari, mulai dari desain grafis, fotografi, videografi, film, dan lainnya, animasi bahkan sampai ke game, itu saya paling suka di bidang film sama di bidang fotografi. Kenapa? Di bagian film tuh kita bisa ngasilin cerita yang mungkin orang nggak bisa ngasilin. Di bagian film tuh kita betul-betul kumpul bareng bahkan sampai nggak tidur. Itu brainstorming tuh. Memang betul-betul fokus di situ, dia pegang laptop, dia pegang segala macam. Kita kerja sama tim. Di situ mulai cekcok bareng segala macam. Tapi di luar itu kami itu damai gitu. Kita tuh kayak cekcok gara-gara di dunia itu aja. Kayak terakhir project kami menang tuh juara 1 film pendek di Surabaya. Kalau nggak salah yang ngadakan tuh Rumah Sakit Adi Usada Surabaya, itu tentang kanker. Jadi kami handle project tuh, ini jangan ditiru ya maksudnya. Kami ngambil project itu 2 hari sebelum deadline. Yang harusnya waktunya itu sebulan. Jadi itu nggak tahu kacau memang pemikiran Gamal. Karena mengingat kami itu juga mahasiswa, yang mungkin ada tugas-tugas kampus, punya waktunya itu 2 hari sebelumnya. Nah mulai tuh brainstorming, mulai kacau, mulai berantem segala macam. Akhirnya buatlah filmnya. Kami atur lighting segala macam, buat filmnya cuman semenit, habis itu akhirnya menang. Ternyata juara 1, alhamdulillah. Juara 1 nasional, alhamdulillah. Itu dari perkumpulan tadi tuh, kami ajak bareng, collab bareng, kerja bareng, kita belajar bareng untuk ngasilin hasil video atau film. Nah jadinya kami bangga tuh, ternyata kita bisa ngelewatin hal yang sehektik ini sebelumnya. Yang cuman sehari, malamnya langsung ngedit nggak tidur, langsung kumpul dan ternyata besoknya menang, alhamdulillah. Terus dengan hal itu kami kan dapat duit nih. Gamal, kira kami makan-makan. Itu nggak mungkin nggak ada tuh, makan-makan, kami beli barang kayak aset lagi atau lighting segala macam untuk keperluan film ke depannya. Jadi kita tuh nggak punya modal di awal. Kita tuh berani memulai dengan yang nggak punya apa-apa, punya teman-teman doang, punya pikiran kreatif, kita gabungin nih dalam satu circle atau satu perkumpulan, buatlah film. Nah di situ tuh hal yang paling menarik tuh, karena kita greget nih, deadline dikit lagi nih, ayo kayak mana lighting udah siap segala macam, cerita kayak mana nih, take kayak mana nih segala macam kan. Jadi di situ memang betul-betul hektik, memang betul-betul teruji, memang betul-betul skill kreativitas kita tuh semakin deadline semakin keluar tuh semakin kok bisa ya sekeren nih, padahal sebelumnya kayak kayak jelas. Jadi itu jangan diikutin teman-teman, lebih baik startnya tuh dikit-dikit dari awal, disusun secara sistematis dan berurutan. Itu lebih bagus teman-teman daripada harus sistem kebut semalam. Itu nggak boleh tuh SKS ya teman-teman, nggak boleh. Nah gitu, jadi yang paling menarik tuh kalau nggak di film, satu lagi di bagian foto. Jadi di bagian foto tuh kita tuh senang ketika lihat orang lain tuh senang dari hasil foto kita. Dan di situ juga kita bisa bersyukur. Apalagi tentang landscape fotografi nih, di bagian pemandangan segala macam. Di situ kita bisa, wah ternyata sekeren ini loh tempatnya. Kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih diberikan kesempatan untuk melihat hal-hal seperti ini di dunia ini. Di situ kita bisa juga jadi ajang bersyukur, bukan cuman kita tuh tentang dunia ya, kalau bisa dibilang. Di situ juga bisa ajang bersyukur, terus kita bersyukur, kita juga dapat pahala, kita juga mengingat sang pencipta. Jadi semua hal bisa ada di multimedia di sana gitu. Kayak ngambil foto pemandangan, mungkin langit, ya kayak bersyukur masih bisa dikasih. Iya betul, masih dikasih kesempatan untuk ngeliat langit yang indah. Ada tuh influencer yang memang dia tuh selalu foto bulan. Kalau tahu di TikTok tuh banyak dia, dan hasil fotonya bagus-bagus sekali. Dan dia selalu speechless kalau dia lihat bulan-bulan yang indah segala macam. Itu kan bisa jadi ajang untuk bersyukur juga nih. Kita saling mengingat pencipta dari situ segala macam. Kayak begitulah. Keren, menarik banget. Oke, nah kita kan udah nih berbicara tentang biografinya Bang Rezi, apa yang disuka dan udah pengalaman apa aja yang udah Bang Rezi
tekuni selama ini. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan dari dunia teknologi nih. Nah, menurut Abang, sebagai mahasiswa nih ya, Oke. perubahan apa yang paling besar di dunia teknologi di belakangan ini? Jadi belakangan ini tuh perubahan teknologi yang sangat ini ya, Mm-mm. yang kita rasa ya berarti ya. Besar banget. Untuk perubahan teknologi sekarang tuh yang paling sering kita temui itu yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu tuh siapa sih yang nggak tahu AI, Iya, Artificial AI. Intelligence. Siapa sih yang nggak pernah tahu penggunaan AI segala macam. Mm-mm. Di dalam tugas kampus sendiri pun kita menggunakan AI. Bener. Jadi perubahan yang sangat terasa tuh waktu corona. Waktu corona dulu tuh kita kan dituntut untuk mengerjakan tugas dari rumah. Mm-mm. Kalau sebelumnya kita mengambil referensi atau materi itu dari buku waktu kita masih SMP, itu sekarang kita tinggal foto aja atau kita generate di ChatGPT atau Gemini, itu kita bisa ngasilin tanpa kita tuh ada effort untuk buka buku lagi. Iya, langsung keluar jawabannya. Langsung keluar jawabannya. Itu yang sangat signifikan terjadi dalam dunia pendidikan mungkin ya, terutama bagi kita mahasiswa, itu sangat berubah. Contohnya lagi di bagian software yang mungkin Abang sering gunakan atau Regi sering gunakan teman-teman. Contohnya seperti Lightroom atau Canva mungkin udah dibarengin AI, Capcut juga ada AI. Itu ngilangin background aja. Kalau dulu se-effort itu di Photoshop. Kita harus pakai pen tool untuk mengambil dan men-select objek. Kalau sekarang kita tinggal insert, tekan aja sekali langsung hilang. Itu bisa dimulai di Canva, bahkan di Capcut video pun bisa langsung hilang. Itu memang sangat-sangat dimudahkan teman-teman. Jadi mau apa lagi, ayo dimulai gitu ya. Mulai dalamin. Jadi kayak kita tuh bukan nggak peduli ya tentang teknologi. Kita tuh memang terpaksa harus belajar tentang teknologi. Apalagi AI yang makin menggelegar, makin menggila. Semua kayaknya kalau bisa dibilang air ada AI, air pun bisa di AI kan ya. Maksudnya segila itu loh maksudnya AI. Jadi kalau nggak digunakan, kalau nggak dimanfaatkan itu sangat rugi. Tetapi jangan yang plek-ketiplek, kita tuh sangat bergantung pada AI. Memang iya fenomena sekarang tuh literasi kita, literasi mahasiswa, literasi siswa di Indonesia sekarang tuh udah mulai menurun. Kenapa? Karena ya kita terdampak dari AI tadi. Nah jadi sebagai mahasiswa yang mungkin ingin menjadi mahasiswa yang berkualitas ke depannya, kita tidak meninggalkan literasi. Kita tetap membaca, kita tetap memperbanyak literasi, memperbanyak referensi. Jadi kita tuh nggak kalah dengan orang yang cuman plek-ketiplek menggunakan AI. Orang memang mungkin hasil outputnya itu bagus, yaitu dari AI. Tapi bukan dari isi pemikiran dia sendiri. Kita nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Kita tetap dibarengi dengan pikiran yang bagus, literasi yang banyak dan yang kuat, sehingga kita tuh nggak kalah sama orang-orang yang seperti itu. Benar. Ya, jadi kita boleh memakai AI, tapi kita tetap tidak meninggalkan literasi dan kewajiban kita untuk selalu belajar. Yang bukan nyaman dengan satu hal. Kita harus keluar dari zona nyaman kita harus ekstra yang belajar lebih, meluangkan waktu lebih untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Betul. Tuh guys. Di AI itu nggak buruk, cuman itulah harus pinter-pinter kita gunain. Ya betul, malah itu sangat-sangat bantu teman-teman. Itu udah canggih, jangan disalahgunakan. Oke. Dari semua perkembangan kayak AI tadi kan, dari Photoshop atau apa, mana yang paling berpengaruh? Berarti AI nggak sih yang paling berpengaruh ya? Dari semua hal yang perkembangan teknologi yang berkaitan dengan multimedia tuh, yang paling dibicarakan, yang paling panas dibicarakan, yang paling banyak digunakan, tidak lain dan tidak bukan adalah AI. Dimanapun kita buka aplikasi apapun, itu tetap ada generate with AI segala macam, atau mau ngasilin dengan AI nggak nih? Keluar nih aplikasi Canva, generate with AI, dah kita bisa ngasilin gambar menggunakan AI. Atau kita membuka yang seperti saya gunakan, contohnya tuh kayak Lightroom, mungkin untuk keperluan fotografi saya, itu saya bisa ngapus objek yang mungkin dulunya harus effort ngapus. Sekarang tinggal kita klik aja, dia langsung ngedetect objeknya apa, langsung hilang. Nah, jadi itu sangat-sangat memudahkan. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan, dan juga AI itu bukan serta-merta kita pakai. Kita harus dalamin juga dia tuh fungsinya untuk apa. Contohnya kayak ChatGPT. Itu kalau kita ketik biasa aja, dia maka keluarnya hasilnya biasa aja. Tapi kalau kita jelaskan promptnya, kita pelajari bagaimana cara membuat prompt yang baik dan benar, maka hasilnya tuh akan
lebih jelas dan lebih terperinci. Iya. Maka kita akan menghasilkan output yang maksimal. Gitu. Ya, berarti mahasiswa tuh nggak harus berpatokan sama AI, apalagi kayak di multimedia kan gambar, apalagi Iya, AI betul. sekarang kan udah bisa prompt yang kayak Iya. bikin desain gambar gitu kan lebih Nah, nyata benar. kayak gitu. Misalnya kita dapat tugas menggambar digital dari dosen. Sedangkan AI sekali klik, tolong dong buat gambar kucing, langsung keluar. ilustrasi 2D, langsung keluar kan. Cuman apa yang kita nggak dapatin di situ? Ya skill kita. Kita nggak bisa menggambar. Suatu saat nih, mungkin kita mati lampu, mati server segala macam. Di situ kita tetap berjalan nih, dosen tetap nyuruh kita menggambar. Dan kita nggak bisa pakai AI sama sekali. Kita bisa apa gitu? Nggak bisa Nggak bisa apa-apa. apa-apa gitu. Jadi kalau kita nggak terlalu serta-merta kenyamanan kita tuh menggunakan AI, tetap kita asah skill kita di bagian yang mungkin suka menggambar digital, tetap menggambar, maka kita nggak tinggal begitu saja. Kita tetap dibarengi dengan skill yang mumpuni, karena ketika nggak ada AI kita pun tetap bisa. Iya. Kita pakai AI untuk mungkin Referensi atau relevansi waktu, mungkin kepepet nih. Jadi kita bisa menggunakan itu dan memanfaatkan itu. Gitu. Ingat ya guys, jangan sampai salah gunakan AI. Nono ya, nono. Oke, selanjutnya. Menurut Abang nih, peran mahasiswa di tengah pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini apa sih? Oke, berarti pertanyaan itu peran mahasiswa. Peran kita nih di pesatnya teknologi sekarang. Oke. Ya mungkin menurut saya pribadi, kita sebagai mahasiswa tuh di tengah pesatnya teknologi, di tengah ketatnya persaingan pekerjaan, persaingan teknologi, kita tuh nggak boleh melek sama sekali. Jadi kita tuh harus bangkit, bangun, pelajari apa yang sesuai dengan passion kita, gali passion kita bagi yang belum mengetahui mungkin passionnya di bidang apa, itu udah mulai bisa digali, aku tuh sukanya di bagian apa. Contoh di bagian desain grafis, gali tuh apa aja fundamental dalam desain, bagaimana hierarki visual dalam sebuah desain, itu boleh digali, dimanfaatkan apa aja tools yang bisa mendukung agar skill dia tuh bisa lebih dari hari-hari sebelumnya, lebih optimal lagi, contohnya seperti AI tadi. Ya, jadi kita tuh nggak boleh kalah sama orang lain. Maksudnya bukannya kita berlomba-lomba menjadi lebih baik dari orang lain, kita hanya berlomba menjadi lebih baik versi kita sendiri untuk kita sendiri dari hari sebelumnya. Kita upgrade skill kita gunakan di tengah pesatnya teknologi seperti AI, kita gunakan seperti contoh nih banyak udah mulai sekarang tuh course-course gratis dari mungkin akademi apapun itu tentang desain grafis, itu bisa dicari di YouTube atau di website mereka yang kasih course gratis. Itu kita manfaatkan tuh, itu kan teknologi tuh ya. Kita manfaatkan mereka, kita ikut Zoom bareng mereka, mungkin ada bagian Q&A desain grafis, bla 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 bla. Optimalkan skill kamu dengan ini, misal dari ruang guru atau segala apapun. Itu kita manfaatkan. Kita ikut kursus itu di tengah salah-salahnya kesibukan mahasiswa nih. Seperti yang pernah saya ikut tuh dari apa ya kemarin? Pokoknya ada namanya sekolah desain. Di situ saya beli kelas logo untuk belajar skill logo yang dimana misal kita fokus ke bagian branding, bagian logo, bagian desain grafis ya, berarti bisa tuh ngasilin cuan, bisa tuh ngasilin dari proyek-proyek orang yang mau buat logo, bisa tuh. Tapi kita harus belajar dulu nih, gak cuman belajar di sekitaran kampus saja, pulang kampus pulang, apa istilahnya kupu-kupu ya, kampus pulang. Tapi tetap kita tuh, terutama di bagian kita yang multimedia, kita tuh harus tahu kita tuh arahnya kemana nih, jangan sampai kita salah jurusan. Misal kita udah masuk nih, terlanjur masuk multimedia nih, mungkin teman-teman ada yang terlanjur, harus, aduh kok susah ya multimedia, harusnya aku masuk ke bagian bisnis aja deh, hitung duit. Nah, yaudah masuk nih multimedia. Kalian tuh harus memanfaatin kondisi kalian yang memang sebagai mahasiswa multimedia. Contoh, aku tuh suka bagian game. Nah, mulai tuh dalamin bagaimana proses 3D modeling, bagaimana cara menggunakan Unity segala macam. Itu boleh tuh. Jadi kita tuh memanfaatkan apa yang sekarang tuh lagi booming, AI segala macam. Pokoknya di tengah pesatnya teknologi itu kita harus memanfaatkan peluang itu. Benar. Nah, jadi peluang itu tuh kayak koin yang dibolak-balikin. Bisa jadi sebagai keberuntungan kita, bisa jadi sebagai penghalang kita, penghambat kita. Kita manfaatkan peluang tersebut sehingga kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, gitu guys. Dengar ya guys. Oke, menarik banget nih jawaban dari Bang Rezi. Nah,
Kalau kita bicara tentang future nih, tentang masa depan, Oke. teknologi ke depannya, menurut Bang Rezi, teknologi apa ya kira-kira yang bakal sangat mendominasi? Mungkin Oke. di atas AI mungkin ada lagi. Oke, di atas AI ya mungkin ya. Disclaimer dulu teman-teman, bukan yang limbat juga, bukan yang bisa memprediksi masa depan itu bagaimana. Tetapi dari sini tuh kita udah mulai dapat kisi-kisi nih, masa depan tuh bakal gunakan apa gitu ya. Mungkin ya yang berkembang pesat tuh selain AI ya. Tapi kayak untuk sekarang AI di atas segala-galanya. Udah dewa kali ya. Iya, udah level OP dewa. kali itu, memang OP kali. Jadi apa lagi ya? Mungkin setiap aplikasi kita tuh memang udah menggunakan AI semua seperti yang kita bicarakan tadi. Ya mulai pekerjaan tuh, dunia pekerjaan tuh mulai nggak ada orang lagi, udah mesin, udah dikontrol sama AI semua. Ya mungkin kedepannya bakal lebih sulit lah perjuangan kita untuk cari kerja. Tetapi kita nggak usah takut, kita lawan itu. Maksudnya bukan kita yang menanamkan mindset bahwa kita tuh kalah dengan AI. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi manusia yang dibarengi AI bisa menghasilkan pribadi yang berkualitas dan sesuai dengan dunia kerja gitu. Kita manfaatin AI-nya, kita jadi manusia yang punya skill dan juga bisa memanfaatkan teknologi dan peluang dari teknologi, sehingga di dalam dunia kerja pun kita nggak kalah nih. Kita juga punya skill nih, kita juga nggak gaptek nih. Jadi menurut saya untuk sekarang tuh dan mungkin kedepannya tuh bakal tentang AI sih. Iya, tentang AI. AI semuanya. Mungkin nanti pekerjaan manusia yang sekarang kayak petani aja sekarang udah pakai teknologi kan yang siram pupuk segala macam. Dan optimasinya tuh yang mungkin dari drone yang drone gede itu dari DJI yang memang bisa menyiram pupuk, itu kan bisa juga dipantau dengan AI bagaimana keoptimalan atau bagaimana ruang yang udah tersiram pupuk. Itu kan semua optimasinya tuh dari AI. Nah, jadi kayaknya kedepannya bakal future itu bakal tentang AI. Lebih naik lagi mungkin. Lebih naik lagi, lebih gila lagi, lebih wow lagi lah pokoknya. Iya, benar. Nah, kita nih udah bicara nih tentang teknologi dan apa saja kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan nih. Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya sama Bang Rezi tentang tips dan skill yang diperlukan di dunia teknologi. Waduh. Oke, kita tanya nih ya, yang pertama nih, menurut Bang Rezi, skill apa yang paling penting yang harus dimiliki mahasiswa di era teknologi dan digital saat ini? Oke, skill apa yang paling penting dipunya oleh mahasiswa ya mungkin ya di era teknologi sekarang untuk kebutuhan teknologi ya. Jadi menurut saya itu agak sedikit umum pertanyaannya, tergantung mahasiswa ini dia tuh mau nge-branding dirinya tuh seperti apa, mau jadi apa. Contohnya nih, dia itu kayak kita lah multimedia, kayak abang sendiri multimedia. Kita ambil contoh abang sebagai mahasiswa multimedia yang memiliki minat dan passion itu di bidang fotografi. Nah, jadi skill yang harus membarengi diri abang untuk menjadi profesional fotografer itu adalah skill bagaimana cara mengoperasikan kamera, bagaimana cara kita mengetahui angle segala macam, bagaimana cara kita mengatur cahaya, bagaimana cara kita mengambil momen, bagaimana cara kita berinteraksi dengan klien. Nah, jadi skill yang kita perlu sebenarnya sebagai mahasiswa, contohnya kita multimedia, itu bukan hanya skill yang spesifik seperti yang tadi tuh, pembersihan kamera, bukan hanya skill teknis yang tadi, tetapi juga bagaimana public speaking juga diperlukan di sini. Soft skill ya. Soft skillnya juga ada, hard skillnya ada. Jadi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita berinteraksi di depan umum, di depan orang rame, kayak mana mental kita tuh bisa berani gitu, berani speaking kayak kita nih. Ini udah oke nih, mahasiswa mau keluar dari zona nyamannya, udah berani speaking segala macam. Nah, itu juga diperlukan tuh sebagai mahasiswa. Bukan hanya soal teknis, bukan hanya soal hard skill, tetapi mahasiswa tuh harus dibarengi dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah nih, problem solving. Bagaimana cara bekerja sama dengan tim. Bagaimana cara kita tuh tetap disiplin ketika bekerja atau disiplin ketika kampus. Nah, jadi itu juga diperlukan itu. Selain hard skill, kita juga harus dibarengi dengan soft skill tadi gitu. Nanti skill yang kita sebagai mahasiswa nih
nggak cuman kita pakai di dunia kampus saja, tapi juga di dunia kerja nanti Betul, dan itu sangat-sangat diperlukan di dunia kerja. Dan skill komunikasi itu bukan hanya mahasiswa teknologi. Ya, Semua semuanya. orang harus mempunyai basic skill komunikasi. Karena itu ya kita ngomong nih, kita ngomong ini kan berkaitan dengan komunikasi. Kalau komunikasi kita jelek, ya orang nggak bakal nangkap kita tuh ngomong apa. Dan orang tuh nggak akan terpengaruh dengan maunya kita apa. Misalnya kita mau ngedirect nih, contoh ngedirect lain. Kalau kita ngomongnya marah-marah, kan otomatis kliennya marah juga. Tapi kalau kita ngomong dengan skill komunikasi kita, public speaking, bagaimana cara meyakinkan konsumen, bagaimana cara meyakinkan klien, oh kak, angle-nya menurut kami itu bagusnya seperti ini. Nah, caranya menurut kami seperti ini kak. Ya, itu semuanya tentang skill dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu penting guys di segala hal. Di segala hal. Ya. Oke, selanjutnya nih, kan kita sebagai mahasiswa kan kadang kayak baru-baru masuk prodi mungkin salah, karena salah prodi, salah jurusan. Nah, untuk banyak Indonesia yang bingung mau mulainya dari mana. Menurut Bang Reji, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Oke, bingung mau mulai dari mana? Mungkin ada yang salah jurusan atau apa. Nah, seperti yang pernah kita katakan tadi, dia tuh mau mulai apa dulu? Dia mau mulai sebagai apa? Dia tuh sebagai apa? Contoh dia mau branding sebagai orang yang berarti bagian marketing analis, atau dia sebagai admin, atau dia sebagai, kita ambil contoh lain barista deh, atau apa dia gitu. Kan harus punya skill dan semacam, tapi mungkin dia agak ragu, kayaknya aku nggak bisa deh kayak orang, kok bisa ya orang sejago itu, kok bisa ya orang sekarang itu, kayak kita nih misalnya contoh, kok bisa ya orang bisa berani speaking di depan orang ramai, direkam di podcast juga, kok bisa kayak dia, kenapa aku nggak bisa, kata-kata orang lain, nggak tuh, kata orang lain lah, mulai aja dulu, kita mulai aja dulu, jalani aja dulu, tapi kita mulai aja dulu tuh bukan yang dengan mulai asal mulai ya teman-teman, kita juga tahu nih kita tuh mau mulai kemana nih, kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kita tuh kan harus tahu tujuan kita tuh apa, kalau nggak kita nggak bakal nyampe di sini. Kita harus tahu tujuan kita apa, kita harus tahu cara membranding kita tuh sebagai apa dan bentuk apa, maka kita mulai nih. Kalau kita mulai ya kayak tadi saya katakan, kalau kita nggak mulai kita nggak bakal dapat apa-apa. Tapi ketika kita mulai kita dapat dua pilihan. Kalau nggak kita berhasil ya kita gagal. Tapi kalau kita nggak mulai kita pure gagal, top blek gagal. Ya. Jadi kita mulai aja dulu, nggak usah takut, perbaiki mindsetnya teman-teman. Semangat tiap harinya, kita berdoa semoga kita tuh menjadi pribadi dan kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik seperti yang tadi kita katakan. Karena teman-teman pelaut yang akan datang nggak lahir dari lautan yang tenang. Dia yang mungkin berani ngomong hari ini itu bisa malu kemarin teman-teman. Dia yang mungkin kaya hari ini tuh dia pernah miskin, pernah diinjak-injak beberapa kali. Dia mungkin punya skill fotografi ini keren. Mungkin dia tuh pernah diejek, dia tuh foto jelek. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu. Kita mulai aja. Nikmati ada tangganya satu persatu. Nggak perlu kita lihat dan kita ke-distract dengan kehidupan orang lain yang mungkin mereka tuh punya privilege dari keluarga yang kaya atau dia punya privilege untuk mengakses semua hal. Jadi nggak perlu melihat hal ke samping, hal ke atas, kita lihat yang di bawah. Ada orang yang mungkin pengen sekali jadi orang seperti itu, tapi dia nggak punya kesempatan untuk itu. Kita lihat hal seperti itu, kita bersyukur, kita ambil, kita nikmati ada tangganya satu persatu, sehingga kedepannya itu bakal lucu, bakal kita ketemu tujuan itu bakal kemana. Gitu. Kita nggak bisa lihat orang, mungkin kita lihatnya dia sekarang ya, dulu mungkin dia susah juga. Kita harus mulai dari hal yang paling bawah. Kita boleh dari hal yang kecil teman-teman. Kita belajar dari kesalahan kan, dari kesalahan kita branding lagi, kita improve lagi sampai bisa benar-benar bagus. Nah, kan ini ada pertanyaan lagi nih. Kadang mahasiswa kan cepat semangat, bisa dia udah kayak excited banget. Terus pas nyoba, kayaknya aku nggak bisa lah kesini. Nah, biar konsisten itu gimana? Oke, berarti kayak dia udah tahu nih passion dia, tapi kayaknya nggak bisa konsisten. Harus konsisten tuh. Mungkin semangat itu semangat yang tiba-tiba panas, tiba-tiba ada tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada coba ya. Berarti untuk mahasiswa seperti itu namanya kita manusia. Kita tuh tetap punya mood, kadang mood
mood kita tuh lagi bagus, kadang mood kita tuh lagi jelek, kadang kita tiba-tiba semangat, kadang tiba-tiba kita tuh down. Itu nggak salah sebenarnya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi agar kita tuh nggak nyaman dengan posisi mulia. Memang kita ada mood tuh, manusia tuh memang ya dibarengi dengan perasaan ya mungkin. Jadi cara kita optimalin itu gimana? Jadi ketika kita nggak butuh, kita cari hal, kita keluar sebentar, kita hirup udara agar kita tuh lebih lagi, kita makan makanan yang kita sukai, contohnya kita kayak minum kopi, bekerja, itu bisa booster mood segala macam. Karena kayak pernah saya ikutin dulu tuh ada kayak seminar, apa ya dulu, malu sih kalau boleh ceritain. Kayak seminar tuh, waktu seminar itu wah menurut saya kita harus semangat, kita tuh buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tiba-tiba keluar dari ruangan seminar, dah nggak ada lagi doang, apa besok aja lah, nanti aja lah. Nah jadi walaupun enggak selalu kita lakuin, misalnya kita belajar, tapi kita nggak mau, atau kita tuh dador, kita belajar dari dikit-dikit aja, sehari 1 jam atau sehari 15 menit, dikit, konsisten daripada nggak ada sama sekali, daripada nanti ternyata tiba-tiba ada ketiduran, atau nanti ternyata tiba-tiba diajak kawan main sebelah segala macam. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, konsisten teman-teman, kita belajar cara konsisten, kita terapkan dan kita tuh mulai ketatin diri kita, maksudnya kita bilang pada diri kita tuh ini kita harus konsisten, ini kita harus seperti ini. Kita nggak mau nih kayak masa-masa kita zaman dulu, kita mau jadi apa, kita mau ngestak, masa iya kita mau ngestak di situ aja gitu ya. Itu mulai tuh kita tanamin konsistensi di dalam diri kita gitu. Jadi kita jangan kayak pengen sesuatu tapi untuk mulainya cuma excited di awal-awal aja. Jangan excited di awal, coba dimulai aja dulu. Memang perasaan mood dan segala macam itu manusiawi ya seperti tadi, tapi perlahan kita lawan hal itu, kita lawan malas itu, kita start dikit-dikit aja, tapi lama-lama jadi bukit. Yang penting niat ya. Niat dulu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Oke, terakhir ini jadi nggak terasa banget. Nah, terakhir nih, apa pesan dari Mbak Regi ini sebagai mahasiswa yang untuk mahasiswa lain yang pengen berkembang juga di dunia teknologi tapi masih kayak ragu-ragu untuk mulai? Ragu-ragu untuk mulai. Pertanyaan cuma satu, kalian ragu karena apa? Apa yang membatasi diri kalian tuh untuk nggak bisa gapai hal itu? Cari passion kalian di bagian itu, misal kalian bergerak di bidang teknologi, gali passion kalian, cari tujuan kalian kemana. Kalau kata Baskara, nggak ada yang nggak bisa nyanyi, cari suara lu. Nah kalau di sini, kalau kata Bang Regi bukan Baskara, cari passion lu, nggak ada yang nggak bisa gitu. Start aja dulu, nikmatin anak tangga satu persatu, nikmatin prosesnya, nikmatin perjuangannya. Karena kalau kata orang zaman dulu, kalau kita nggak ada melakukan hal sesuatu yang keren, like adventure, santai, bukan yang kayak gitulah. Itu kalau orang bilang, maksudnya nanti kita tuh besar nggak ada yang bisa kita ceritain. Iya, nanti ada yang mencipta apa nak gitu ya. Jadi kalau kita punya pengalaman yang mungkin nggak enak karena perjuangan kita, itu bisa kita ceritakan ke anak-anak cucu kita nanti. Kita ceritakan, kita sharing di sesi-sesi seperti ini. Jadi kita tuh merasa tertantang setiap harinya. Jadi seperti itulah teman-teman, cari passion kalian, gali passion lo, kalau kata Baskara ya. Cari suara lo, temuin suara lo segala macam. Kalau di sini tuh cari passion lo di mana, masuk dalam hal itu, mulai branding diri kalian ini seperti apa. Contoh misal fotografi, mulai dari HP segala macam, start. Banyak kok situs-situs yang memang bisa menjual foto kalian tuh jadi pundi-pundi uang, contohnya starter, stop segala macam. Banyak kok yang bisa ngejual desain di Canva, bisa jadi kontributor Canva, atau contoh seperti saya yang jadi kontributor grafik teman-teman, bisa dimulai untuk menjual hal-hal seperti itu, hal-hal kecil, bahkan jepretan-jepretan iseng aja. Ada influencer yang berhasil ngejual dolar, cuman menjepret batu-bata mungkin, ya mungkin patternnya rapi, itu difoto terus dikasih ke starter stop, dikasih caption, dijual seharga $2, $3, $5. Lumayan tuh. Ada webnya nggak sih? Apa ya? Ada dulu. Ada, itu namanya starter stop itu. Atau kalau yang kalian sering jogging ke Waduk, itu ada namanya foto you. Nah jadi bisa kalian iseng nih, sore nggak kemana nih, sewa kamera, coba tes sewa kamera, terus datang ke Waduk, ada fotoin orang jogging. Di situ juga bisa masukin teman-teman. Jadi kalau di dunia teknologi sekarang, apapun bisa jadi uang. Mulai
mulai dari foto yang iseng tadi, mulai dari kita menjual desain, menjual kelas, atau apapun itu bisa menghasilkan uang. Kalau sekarang tuh banyak tuh trennya sekarang menjual produk digital di link.id. Bukannya kita ini ya endorse ya, tapi di situ bisa kita jual. Misalnya kita kayak desain di Canva nih, kita desain template tabungan bulanan. Nah, jadi tabungan itu kita jual 15.000 di akun kita kaitkan dengan link.id. Pokoknya zaman sekarang tuh memang udah enggak lagi tertutup, terbuka sebenarnya. Di situ semua kita bisa gali informasi, di situ kita bisa mencari uang, teman-teman. Jadi sekali lagi cari passion lu di mana, branding diri lu tuh mau jadi seperti apa, bangun, jangan tidur lagi, wake up, pokoknya lihatlah dunia memang betul-betul sekeren ini udah sekarang. Maksudnya jangan mau ketinggalan lah, teman-teman. Nah, Gak ada kata nggak tahu nih, ya, kata ada banyak nggak banget bisa, ya. ada kata aku nggak bisa. Di dunia, di teknologi, di HP kan tuh memang udah ada semua. Nah, jadi nggak perlu bilang lagi nggak bisa, karena itu malah menjadi mindset yang kalian tanamin di bawah sadar kalian bahwa kalian itu nggak bisa. Bilang coba, boleh lah kita belajar dulu. Nah, jadi kita nggak selalu bilang ke mindset kita kalau bawah sadar kita tuh kita nggak bisa. Gitu. Jadi kita selalu nyaman di zona nyaman yang kayak kita hanya stuck di rumah main game doang, santai. Jadi nggak bisa gitu. Kita udah mulai tumbuh nih, dan ini bukan untuk kalian aja tapi untuk pengingat saya sendiri juga. Semua orang bisa malas, tapi semua orang tetap bisa berkembang. Begin again. Yes. Oke. Gak lama banget nih kita belajar tentang perkembangan teknologi, skill yang harus kita terapkan untuk sebagai mahasiswa, untuk di dunia kerja juga nanti. Nah, tapi justru itulah peluang besar kita untuk berkembang dan berinovasi. Betul. Oke, makasih banget buat Bang Rezi yang udah sharing-sharing pengalamannya. Alhamdulillah, thank you ada di sini. Kami dapat banyak ilmu dengan motivasi untuk teman-teman yang nonton. Oke, nah buat kalian semua yang udah dengerin dan nonton sampai akhir, kita ada buka sesi Q&A. Oh, berarti ada yang Ya mungkin teman-teman mau nanya-nanya nih, mungkin apa aja lomba yang udah Bang Rezi ikutin di seputaran teknologi. Boleh tuh teman-teman yang mungkin nggak langsung nonton di stream, lagi nonton di stream ya maksudnya ya, itu boleh ditanyain yang mungkin terbesit di pikirannya pengen nanya apa segala macam, bla. Boleh tuh, kita ada buka gini ya. Iya, sebentar. 2-3 soal. 2-3 soal aja, soalnya ini udah sore juga. Boleh. Oke. Sambil minum juga nggak apa ya, sambil kita nunggu. Boleh. Mungkin abang pernah ikut lomba apa mungkin selain yang di teknologi? Kita sering-sering ya. Jadi yang terakhir itu yang saya ikut lomba tuh yang mungkin bisa kalian lihat di akun PNL. Maksudnya itu yang terakhir itu ada tulis jelajah budaya Indonesia yang dibuat sama BI. Itu kita tuh buat vlog ya, kita ngumpulin tugas dari quest-quest yang diberikan oleh BI. Kita keliling Aceh, mulai ke Jayulus, ke Takengon, ke tempat-tempat yang memang bersejarah. Kita kumpulin nih informasinya nih, ikutin lombanya segala macam, dan alhamdulillah terakhir tuh waktu itu berhasil juara 3 dari 60 kelompok yang mungkin daftar lomba itu. Berarti yang masuk final berapa orang? Yang masuk final tuh 6 orang ya, dari 69 kelompok tadi diambil 6 kelompok, baru berangkat ke tugas-tugas final nih yang proyek-proyek selanjutnya. Itu alhamdulillah juara 3 terakhir. Dan yang tadi yang pernah saya sebutkan tadi juga ada yang juara 1 film pendek nasional yang diadakan Mas Kiat di Usada Surabaya. Ada juga juara 3 video kreatif yang diadain sama Poltek SCI kawasan Jember, Banten. Ada juga UI UX competition yang diadain sama Imasi Prima, itu juga skalanya nasional. Bagian dari itu juara 2. Lawan tuh universitas keren tuh kayak Universitas 10 November, itu kita yang lawan tuh Poltek. Jadi kami alhamdulillah dapat juara 2. Semoga termotivasi teman-teman. bisa ikut juga ya
lagi Ya, evaluasi. amin. Karena itulah kami itu start dulu, mulai aja dulu. Tapi dibarengin ya skill ya dulu. Maksudnya kita belajar, dari kesalahan kita di mana. Jangan malu dan jangan ragu untuk ikutin event-event seperti itu. Selagi gratis, gas aja gitu. Mungkin bisa cari-cari di internet, Ya. di lomba ya kan. Informasi lomba tadi itu bisa kita dapatin di Instagram. Itu banyak kali. Bisa mungkin di share di akun-akun kelas kita, mungkin di akun-akun himpunan ada yang share. Boleh tuh menarik. Atau ada lomba yang diadakan oleh internal kampus. Contoh kayak oke misalnya seni nggak ada fotografi, atau dari himpunan TIK nih ada yang ada fotografi, ada yang ada apapun itu poster, ya kan? Itu boleh tuh diikut pelan-pelan, bisa belajar juga. Siapa tahu bisa berhadiah. Dari hal-hal kecil mungkin dapat dulu cuma berapa, nanti kedepannya ikut lagi ya. Ya gitu. Untuk pengalaman aja. Oke, ini ada pertanyaan nih. Waduh, wow, keren-keren. Antusiasnya luar biasa ya. Yes. Oke, ini ada pertanyaan. Kasih tips dong Bang, biar kami mahasiswa yang masih muda ini berani menghadapi dunia luar. Waduh, tips anak muda kayak kami yang mahasiswa tuh berani ngadepin dunia luar. Ini jadi keren ya. Maksudnya terima kasih dari pertanyaan yang telah diberikan, antusiasmenya juga luar biasa. Tips and trick buat yang kita tuh mungkin nggak berani untuk mulai menghadapi kerasnya dunia dan dunia nantinya. Jadi teman-teman, ada satu buku tuh namanya Berani untuk Tidak Disukai Orang Lain. Kita tuh harus baca buku itu teman-teman. Itu buku yang Siapa tuh? itu penulisnya lupa lagi. Pokoknya kemarin itu udah baca udah lama tuh bacanya. Pokoknya intinya tuh kita nggak usah peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Ya, nggak semua orang tuh sebenarnya peduli dengan kita. Kalau kita ngerasa kita dilihatin orang waktu kita kerja atau waktu kita tuh konten atau segala apapun itu, kita merasa kita dilihatin, itu sebenarnya nggak dilihatin, dan dia tuh sama sekali nggak peduli sebenarnya. Kita tuh orang tuh nggak terlalu peduli dengan kehidupan kita, karena setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Punya masalah, mungkin dia ada masalah di rumah, sama pacar segala macam. Ya kita stay bersikap bodo amat gitu, ada bukunya juga. Jadi bagaimana cara kita tuh bersikap bodo amat, kita terus fokus sama diri kita aja nih, gak usah takut. Kalau kita takut, kita tuh gak akan berani mulai. Jadi start aja dulu, start dari hal yang kecil. Mungkin nanti ada teman-teman yang support, kita dengerin support mereka, tetap kita berjuang pelan-pelan aja teman-teman. Kalau kita nggak bisa lari ya sudah kita tetap jalan, jangan stuck di tempat gitu. Jadi kita kayak bisa bersikap bodo amat sih kalau sama orang lain. Kita take selfie, kadang take video, itu orang paling udah lihat aja gitu. Terus mereka lupa. Kayak yang terakhir nih, aku tuh terakhir, maksudnya di lomba KJI itu kan kita dituntut untuk nge-vlog di mana. Iya benar. Kemarin tuh kami nge-vlog di tengah Simpang 4 yang mungkin orang nggak kepikiran nge-vlog di situ. Simpang 4 Taman Griada. Itu Simpang 4 udah ramai dari berbagai arah ada orang. Tetapi lagi di situ karena kami dikejar deadline segala macam, kami butuh konten untuk kami ke lomba. Di situ rasa takut itu hilang. Jadi aku pertama ngerasa, aduh takut nih di tengah jalan dilihatin orang, bodoh amat sebenarnya di jalan. Yang udah aku ngerasain di jalan waktu kami konten itu orang ngeliat doang, sudah bodoh amat. Ya ke depan ada yang harus dia ketemuin, harus ada yang dia bayar, berburu dia mau bayar tagihan anaknya, lagi sana segala macam. Sebenarnya orang bodoh amat guys. Jadi kita start terus, gak usah malu. Kalau ada yang bilang, oh enak jadi abang tuh, dia udah kayak ini, udah kayak itu, enggak sama aja. Saya juga pernah di jalan di orang, tapi saya nggak boleh teman-teman. Kita tetap stay pada kita, karena yang ngasih makan kita itu bukan orang lain, teman-teman. Tetap diri kita sendiri. Yang bikin diri kita bangkit, tetap diri kita sendiri. Kita tetap fokus sama diri kita sendiri, jangan dengan kata orang. Yes, just focus on yourself. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Nah, ini sekarang lagi guys, macam mahasiswa yang sering ikut kegiatan organisasi di luar, di komunitas di luar. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang udah tahu bagaimana cara manage waktu yang baik dan benar, tapi mungkin juga yang belum tahu ya. Ketika kita tuh disibukkan dengan di kampus, tapi kita juga ada ikut organisasi, kita ada ikut kegiatan di camp segala macam. Itu kan bentrok tuh kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus masuk kampus, kapan kita harus ikut tim organisasi. Jadi teman-teman cara manage waktu itu kita bagi dulu mana yang paling penting, mana yang nggak penting, sama mana yang mungkin bisa kita lakuin nanti. Contoh yang paling penting besok
Rupanya dosennya suruh kuis. Kita masuk dulu. Kita minta izin dari organisasi, kita nggak usah organisasi dulu, kita ikut kuis. Jadi kita tuh prioritasin apa yang sebenarnya penting dulu di hari itu. Kita nggak usah pikir hari itu bakal se-perfect apa. Kita nggak usah mikir hari itu bakal se-plan apa, se-perfect apa, se-terstruktur apa. Kita jadi kayak terdistract gitu. Jadi kita malah nggak fokus. Jadi kita prioritasin apa yang penting dulu di hari itu. Kita nggak usah pikir besok. Kita start dari hari ini. Contoh hari ini nih, ada podcast. Nah, ternyata ada MK. Aduh, gimana tuh? Kalau memang MK-nya nggak yang terlalu sibuk atau kayak quiz segala macam, kita minta izin. Atau kalau memang penting, kita ganti lain hari MK itu. Kita ganti podcastnya lain hari. Pokoknya kita optimalisasikan, kita prioritaskan itu apa yang paling penting di hari itu. Selanjutnya baru bisa kita lakuin aktivitas lain gitu. Penting manajemen waktu ya. Manajemen itu harus yang baik. Apalagi kita mahasiswa di dunia kerja juga nanti jangan chaos. Bakal chaos kalau kita nggak ngerti bagaimana cara kita tuh handle project, handle waktu. Apalagi kalau apalagi mahasiswa ini suka dekat deadline, juga sampai Itu tengah yang malam. jangan, nggak boleh tuh. Selain nggak sehat, itu juga bikin stres, bikin kalian tuh nggak optimal besok pagi ada bangun secara tenang segala macam, nggak fokus, ngantuk. Pokoknya itu udah boleh dikurang-kurangin sih, termasuk saya sendiri sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang Abang banyak ikut lomba. Iya. Nah, Abang dapat info tentang lomba-lomba itu dari mana? Oke, dapat informasi lomba nih dari mana? Bisa kayak yang apa tuh yang dilajarin Kajian kemarin. Oke. Jadi teman-teman, kalian buka Instagram kalian, buka. Di situ tuh banyak sekali informasi lomba, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kalian ikut. Kalian cari tuh info lomba. Aku nih, itu pasti banyak tuh info lomba. Atau kalian sering nge-follow akun-akun di kayak Bank Indonesia, Bank segala macam. Biasanya mereka ngadain event-event kayak kemarin kaji yang kemarin. Atau kalian tuh masuk dalam ruang lingkup teman-teman yang suportif. Contohnya teman-teman yang mungkin sevisi ada nih info lomba di share gitu. Jadi bukan hanya kita buka IG ya, tapi kita perluas relasi kita dengan orang-orang yang sevisi, orang-orang yang bisa mensupport kita, bukan orang yang menjelekin kita gitu. Semakin usia kita bertambah, kita tuh bukan mau teman yang banyak sebenarnya, tetapi semakin usia bertambah, kita tuh cuma pengen teman yang selalu ada dan teman yang sevisi gitu, yang bukan ada waktu senangnya aja, begitu susah hilang. Jadi kita tuh kalau bisa berkawan dengan teman-teman yang mungkin sevisi dan juga saling support, dan informasi lomba-lomba tuh banyak kali bertebaran di Instagram. Jadi dengan kita punya ruang lingkup atau lingkungan yang bagus, yang positif, itu saling support tuh dengan game-game lomba, lomba nih ikut dong, yuk kita ikut lomba ini. Jadi di YouTube ya, di Instagram ya, di TikTok juga ada. Jadi kita harus melek sama literasi juga ya. Kalau mau tahu berarti harus cari tahu. Ya, saya tahu jangan yang berharap di rumah duduk santai, tiba-tiba ada info ya, nggak mungkin lah. Datang malah tutup pintu ini Mungkin lah tuh, cari tahu, gali informasi. Oke, wah keren banget nih. Berarti udah habis ya sesi? Ceritanya udah habis sesi Q&A kita. Terima kasih banget buat Bang Regi yang udah sharing pengalaman tentang pandangan Bang Regi tentang dunia teknologi, gimana kedepannya ya kan. Oke. Dan buat kalian semua yang udah dengerin ini mungkin bisa jadi motivasi juga untuk kita untuk terus berkembang dan berinovasi. Karena kita hidup di dunia teknologi ini nggak nge-stop di situ-situ aja, tapi harus diinovasikan. Nah, sekian Mbak Regi, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengar. Berarti kita kembali ini ke hostnya udah Iya, tetap untuk teman-teman tetap semangat, tetap produktif, dan jangan pernah berhenti belajar. Banyak-banyak literasi dan jangan dengerin kata orang. Harus fokus sama diri sendiri. Oke. Sekian dulu di podcast TIK 2025. Saya Nurul Fadila. Dan saya Teguh Farizi, kami izin pamit dulu ya mungkin ya. Oke, makasih teman-teman. Dadah. Oke.
mulai. Wah, obrolan kita panjang banget ya hari ini seputaran teknologi, skill dan pengalaman-pengalaman Bang Reji nih dari ikut lomba, pengalaman dari SMA ya, udah menekuni dunia teknologi dari SMA. Nah, justru disitulah peluang kita mahasiswa untuk terus berkembang dan berinovasi, dibarengi sama semangat belajar, konsisten, dan kemampuan beradaptasi. Oke, makasih banget buat Bang Rezi yang udah sharing-sharing nih dan kasih motivasi ke kita dan penonton untuk terus semangat dan menekuni passion kita ya. Oke, dan buat kalian semua yang udah nonton dan dengerin sampai akhir, semoga ini jadi motivasi buat kita untuk terus berkembang dan siap